Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Hari ini materi kita adalah tentang intervensi pangan dan gizi. Sebelum kita masuk pada materi, perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada topik ini adalah mahasiswa mampu memahami permasalahan dan intervensi pangan dan gizi. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kita perlu melihat pada suatu sistem, yaitu sistem pangan dan gizi, ya. Jadi pangan dan gizi ini memang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga ada suatu sistem pangan dan gizi. Nah, sistem pangan dan gizi terdiri dari subsistem pangan dan subsistem gizi. Subsistem pangan terdiri dari subsistem produksi dan ketersediaan pangan, distribusi, dan juga konsumsi. Sedangkan untuk subsistem gizi sendiri adalah pada status gizi. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat bahwa dari mulai produksi, distribusi, konsumsi, dan status gizi ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, panahnya adalah ke kanan, sehingga bagaimana suatu pangan itu diproduksi ya akan mempengaruhi jumlah dan juga kualitas dari pangan yang didistribusikan kepada masyarakat. Demikian pula akan mempengaruhi tingkat konsumsi makanan di masyarakat, rumah tangga, dan juga di individu. Nah, kemudian jumlah makanan dan juga kualitas makanan yang dikonsumsi oleh seseorang ataupun masyarakat akan mempengaruhi status gizi. Nah, inilah keterkaitan antara sistem pangan dan gizi. Kemudian, di luar dari faktor utama tadi bahwa ada sistem produksi, distribusi, konsumsi, dan juga status gizi, ada faktor lain yang mempengaruhi sistem pangan dan gizi. Ya, di antaranya adalah ekonomi dan juga teknologi serta sosial dan budaya. Nah, ini bagaimana faktor-faktor ekonomi, teknologi, dan juga sosial budaya mempengaruhi sistem pangan dan gizi. Kita lihat saja misalnya salah satu contohnya pada faktor ekonomi. Ya, ekonomi itu bisa dilihat dari kemampuan seseorang untuk membeli makanan. Ya, karena ini konteksnya adalah pangan dan gizi, kita lihat pada kemampuan individu ataupun masyarakat dalam membeli, mengakses, mendapatkan dan juga mencukupi kebutuhannya akan pangan. Nah, kemampuan seseorang untuk membeli itu kan dilihat dari pendapatan, ya, tingkat ekonominya. Nah, bagaimana tingkat ekonomi itu bisa mempengaruhi konsumsi, ya, dilihat dari kemampuan dia untuk membeli makanan. Bisa nggak dia beli makanan? Bisa nggak dia beli beras untuk kebutuhannya sehari? Bisa nggak dia beli makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama 1 bulan? Nah, itu jelas akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Ya, semakin tinggi kemampuan ekonominya, maka semakin tinggi kemampuannya untuk bisa membeli bahan makanan. Dan semakin tinggi pula pemenuhan kebutuhan gizinya, sehingga status gizinya diharapkan akan semakin baik dengan semakin tingginya status ekonomi. Ya. Walaupun pada kenyataannya tidak selalu, ya. Jadi ada saja kondisi walaupun tingkat ekonominya sudah baik, tapi ternyata ini tadi ada faktor sosial budaya, pendidikan, ya, ataupun keyakinan yang dianut sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Ya, status ekonomi sudah baik, dia sudah punya pendapatan yang tinggi untuk mengakses pangan, tapi ternyata tidak didukung dengan pengetahuan yang baik, tidak tahu bahwa dia harus memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan gizinya dari makanan apa saja, dia nggak tahu, jadi dia nggak bisa memenuhi, sehingga status gizinya juga menjadi tidak baik, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa ada faktor lain selain pangan dan gizi yang akan mempengaruhi sistem pangan dan gizi tadi, ya, yaitu ada faktor ekonomi, teknologi, dan juga sosial budaya.
Contoh yang lain masih banyak lagi ya, misalnya kepercayaan, keyakinan, budaya, tabu nggak boleh makan ikan misalnya untuk ibu hamil, padahal ikan itu gizinya sangat baik ya untuk memenuhi kecukupan ibu hamil terhadap protein. Tapi nggak boleh makan ikan gitu karena ada kepercayaan tertentu sehingga ibunya menjadi anemia dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Selanjutnya kita lihat pada subsistem yang pertama, yaitu masalah pangan ya. Nah, untuk masalah pangan ini menyangkut pada ketersediaan dan juga kerawanan konsumsi pangan. Dilihat dari bagan tadi kan, bahwa aspek subsistem ataupun sistem pangan tadi adalah subsistem produksi atau ketersediaan pangan, distribusi dan juga konsumsi ya. Nah, sehingga masalah pangannya apa? Ya, masalah pangannya di antara ketiga subsistem tadi. Ya, berkaitan dengan ketersediaan pangan, kemudian distribusi pangannya dan juga konsumsi. Nah, untuk ketersediaan pangan ini dipengaruhi oleh faktor produksi. Bagaimana ketersediaan lahan untuk bisa memproduksi, untuk bisa menanam bahan pangan, kemudian untuk akses distribusinya, gimana transportasinya, memadai atau tidak untuk bisa mendistribusikan bahan pangan yang sudah dipanen, yang sudah diproduksi tadi, ya. Kemudian untuk konsumsi ada kelompok rawan pangan yang harus kita perhatikan ya. Di sini dipengaruhi oleh kemiskinan, kemudian pendidikan, adanya kepercayaan atau adat yang terkait dengan tabu atau pantangan makanan ya. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi kerawanan konsumsi pangan. Kemudian ada atau tidaknya jenis pangan yang beragam ya. Jadi ketidakseimbangan atau ketidakberagaman jenis pangan ini menjadi salah satu masalah pangan. Kenapa? Karena untuk zat gizi aja kita punya berbagai macam zat gizi ya, ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Nah, semua itu kan beragam. Jadi kalau bahan pangannya tidak beragam, maka ini juga akan menjadi masalah dalam mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan juga zat gizi yang beragam tadi ya. Kemudian kerawanan pangan baik produksi, cadangan, distribusi maupun konsumsi pangan ataupun kelaparan ya. Kelaparan yang bisa disebabkan karena adanya bencana alam. Nah, bencana alam ini juga karena namanya bencana ya, bencana tidak bisa diprediksi, kemudian seperti misalnya gempa bumi sehingga dia merusak akses jalan menjadi terputus, kemudian longsor ataupun misalnya Merapi ya, meletus Gunung Merapi, kemudian tsunami dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan terputusnya akses dari satu lokasi ke lokasi yang lain sehingga distribusi pangan ini menjadi terhambat sehingga tidak bisa mencapai titik-titik ataupun lokasi tertentu, tidak bisa mencapai masyarakat di tempat-tempat tertentu sehingga masyarakat yang menjadi korban bencana tadi menjadi kelaparan ya. Nah, ini adalah beberapa dari masalah ruang lingkup dari masalah pangan. Selanjutnya kita lihat ada kelompok rawan pangan dan gizi ya. Nah, kelompok rawan pangan dan gizi ini dibedakan oleh ada 3. Yang pertama ada lokasi tempat tinggal, dia akan menyebabkan adanya rawan ekologis, misalnya kelompok masyarakat di daerah yang terpencil ya. Atau juga misalnya tadi terjadi bencana alam yang memutus akses jalan ataupun transportasi ke wilayah tertentu ya, sehingga ini juga akan menjadi kelompok yang rawan ekologis ya. Kemudian selanjutnya dibedakan oleh kedudukan atau posisi di masyarakat. Ini akan menyebabkan rawan sosioekonomi, misalnya pada kelompok miskin ya.
Jadi ada kelompok-kelompok tertentu masyarakat-masyarakat miskin yang tidak bisa mengakses ataupun memperoleh bahan pangan yang disebabkan bukan karena pangan itu tidak tersedia, tapi karena dia tidak mampu untuk membeli, tidak mampu untuk mendapatkan bahan makanan tersebut, sehingga dia termasuk pada kelompok rawan sosioekonomis. Kemudian berdasarkan umur dan jenis kelamin dikelompokkan menjadi rawan biologi. Ini contohnya adalah bayi, anak sekolah. Nah, kenapa mereka ini rawan pangan dan gizi? Karena kan mereka belum bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ya, bayi harus disuapin. Kalau nggak disuapin sama orang tuanya, dia nggak akan makan, nggak akan mampu memenuhi kebutuhan gizinya. Begitu juga dengan anak sekolah. Ya, sehingga ini menjadi kelompok rawan biologi. Atau juga bisa ibu hamil dan ibu menyusui, lansia juga, ya. Kenapa mereka menjadi kelompok yang rawan biologi? Karena untuk ibu hamil dan menyusui ini kan kebutuhan gizinya meningkat, ya. Tidak bisa disamakan dengan kebutuhan dewasa secara umum. Sehingga apabila tambahan kebutuhan zat gizi ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengalami masalah status gizi. Begitu juga dengan lansia. Lansia ini kan sudah tua, kemampuan dia untuk bekerja dan juga untuk mendapatkan makanan, mengolah makanan juga sudah semakin terbatas, sehingga perlu adanya dukungan dari anggota keluarga yang lain untuk memenuhi kebutuhan zat gizinya. Sehingga kelompok-kelompok ini ataupun kelompok usia tadi, ya, masuk pada kelompok yang rawan secara biologi. Nah, setelah tadi kita lihat masalah-masalah pangan yang bisa terjadi atau juga ruang lingkup masalah pangan, sekarang kita masuk pada masalah gizi, ya. Nah, untuk masalah gizi ini, kalau dulu itu masih dikelompokkan pada 4 masalah gizi, yaitu kekurangan gizi KEP, ya, marasmus kwashiorkor, dan juga kekurangan vitamin A, anemia gizi besi atau AGB, dan juga GAKI, ya. GAKI ini gangguan akibat kekurangan iodium, ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, masalah gizi ini dikenal dengan adanya double burden masalah gizi ataupun masalah gizi ganda, ya. Masalah gizi ganda itu adalah apa? Masalah gizi ganda itu adalah masalah kekurangan zat gizi dan juga masalah kelebihan zat gizi. Jadi pada saat yang bersamaan Indonesia ini mengalami masalah gizi ganda, di mana masyarakatnya masih ada yang menderita kekurangan zat gizi, sementara sudah ada masyarakat di Indonesia yang juga mengalami kelebihan zat gizi, ya. Nah, ini kan adalah dua kondisi yang sangat bertolak belakang, sehingga pada waktu itu Indonesia mengalami masalah gizi ganda. Nah, sekarang istilahnya sudah berubah lagi menjadi triple burden masalah gizi, ya. Masalah gizinya menjadi triple, menjadi 3. Jadi nggak cuma 2 lagi, nambah menjadi 3 masalah gizi, yaitu kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan gizi mikro. Nah, sebenarnya secara umum 3 masalah gizi ganda ini juga merefleksikan masalah gizi yang sebelumnya, ya. Kalau kekurangan gizi di sini pada poin yang pertama adalah lebih fokus pada stunting, wasting, ya, kekurangan gizi. Kemudian untuk kelebihan gizinya sama dengan sebelumnya, yaitu masalah overweight dan juga obesitas, ya. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan gizi mikro. Ini merepresentasikan masalah kekurangan zat gizi mikro seperti yang sebelumnya, yaitu anemia, ya, kekurangan vitamin A, dan juga gangguan akibat kekurangan iodium. Nah, dan juga zat-zat gizi mikro lainnya, ya. Jadi sekarang sudah tidak hanya kekurangan zat gizi, itu nggak cuman fokusnya kepada anemia, vitamin A dan juga iodium, tapi juga masalah-masalah kekurangan gizi mikro yang lain, ya. Sehingga ini lebih luas cakupannya, sehingga disebut dengan masalah
triple burden masalah gizi. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada bagan UNICEF yang dikeluarkan tahun 1990 ya. Nah, bagan ini saya yakin karena ini sudah semester 5, jadi pasti kalian sudah sering melihat ya bagan ini. Ya, jadi bagan ini adalah bagan tentang faktor yang menyebabkan masalah gizi pada ibu dan juga anak. Ya, jadi ada akar masalahnya, ada penyebab tidak langsungnya, dan juga ada penyebab langsung. Nah, apa saja akar masalah yang menyebabkan masalah pada masalah gizi pada ibu dan juga anak? Ya, ternyata akar masalahnya ada pada pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian kualitas pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya ini akan mempengaruhi kualitas dari ketahanan pangan, gizi, dan juga pendidikan, serta banyak sedikitnya masyarakat yang mengalami kemiskinan. Ya. Nah, kalau pembangunan ekonominya sudah baik, kemudian sistem politiknya sudah baik, sosial dan budayanya sudah baik, maka bisa diprediksi bahwa masyarakat yang mengalami kemiskinan itu sudah semakin sedikit ya kan, karena pembangunan ekonominya sudah baik. Nah, kemudian ketahanan pangannya juga baik. Kenapa ketahanan pangan ini baik? Karena ketahanan pangan ini kan prinsipnya adalah bahwa setiap masyarakat itu, setiap individu itu mampu memenuhi kebutuhan zat gizinya, ya kan, dalam kondisi apapun dan dimanapun dia berada. Jadi entah itu dalam kondisi terjadi bencana, entah itu kondisi sedang paceklik dan lain sebagainya, dia tetap bisa memenuhi kebutuhan zat gizinya akan pangan. Jadi ketersediaan pangannya juga sudah tersistem dengan baik, distribusi pangannya juga sudah tersistem dengan baik, sehingga konsumsinya di setiap individu itu juga sudah bisa terjamin. Ya. Kemudian masalah pendidikan. Nah, pendidikan ini semua masyarakat juga sudah diharapkan mendapatkan tingkat pendidikan yang memadai, ya, pendidikan dasarnya sudah tercukupi, sehingga bisa diprediksi bahwa kondisi ini akan menjadi baik apabila kondisi ini akan, jika kondisi sudah terjamin dengan baik, maka dia akan mempengaruhi tahapan pada proses selanjutnya, ya. Di mana di sini ada daya beli, akses pangan, akses informasi, akses pelayanan, ya kan. Nah, kalau pendidikannya sudah baik, dia akan tahu, oh, bagaimana sih cara mengakses informasi, bagaimana caranya untuk mengakses pelayanan, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan daya belinya. Ya, jadi ini semua saling berkaitan. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan. Kalau dia miskin, dia nggak punya daya beli, ya, daya belinya rendah. Kalau dia miskin, gimana caranya dia mengakses informasi? Dia nggak tahu informasinya. Bagaimana dia mau mengakses pelayanan kesehatan terutama, ya. Seperti yang kita tahu, seperti untuk yang BPJS saja, masyarakat yang tidak mampu harus rela mengantri berjam-jam untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan. Kan itu menjadi masalah juga, ya kan? Nah, sehingga itu adalah beberapa hal yang menjadi akar masalah dari terjadinya masalah pangan dan gizi. Nah, kemudian ada lagi faktor tidak langsung dari masalah gizi, ya, ketersediaan pangan, pola konsumsi rumah tangga, kemudian pola asuh, pemberian ASI dan juga MPASI, pola asuh psikososial, penyediaan MPASI, kebersihan dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Nah, ini adalah 3 faktor yang merupakan penyebab tidak langsung dari terjadinya masalah gizi. Ya. Kemudian penyebab langsungnya apa? Penyebab langsungnya adalah konsumsi makan dan juga status infeksi. Jadi ini 2 faktor yang langsung mempengaruhi dari status gizi, baik itu ibu dan juga anak, ya. Nah, sehingga outcome-nya ataupun dampaknya adalah pada status gizi, ya.
Nah, bagaimana status gizi seseorang itu akan baik apabila dia mengalami masalah ataupun mengidap penyakit infeksi seperti TBC misalnya. Kan dia akan eh, mengganggu sistem penyerapan dari status gizi, sehingga walaupun ketersediaan pangannya ada sudah baik, tapi dia punya masalah kesehatan dan itu adalah merupakan penyakit infeksi, maka eh, akan berdampak langsung pada status gizi seseorang. Kemudian konsumsi pangan, ketersediaan pangannya sudah baik, sudah ada di rumah, sudah tersedia makanan melimpah, tapi dia nggak mau makan, ya, konsumsi makannya menjadi sedikit. Nah, ini juga akan langsung berdampak langsung terhadap status gizi. Sedangkan yang tadi seperti ketersediaan pangan, pola asuh dan lain sebagainya nih merupakan penyebab tidak langsung, ya. Nah, bagaimana bagan seperti ini bisa terbentuk, bisa tercipta gitu ya. Nah, tentu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya apa? Kita akan pelajari lebih lanjut. Kalau tadi kita sudah lihat permasalahan pangan dan gizi, ruang lingkupnya seperti apa, ya, secara teoritis. Nah, sekarang kita lihat secara real, secara aktual, permasalahan pangan dan gizi apa yang sedang dialami oleh Indonesia pada saat ini, kan? Nah, ini merupakan tinjauan strategis ketahanan pangan dan gizi di Indonesia, informasi terkini tahun 2019-2020. Jadi, bersamaan dengan kemajuan pesat di bidang ekonomi yang dicapai oleh Indonesia, kita sudah mencatat beberapa perkembangan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Nah, apa saja? Yang pertama adalah peningkatan akses terhadap pangan, ya. Kemudian adanya penurunan status gizi kurang, ya, stuntingnya sudah menurun prevalensinya. Kemudian pada saat yang bersamaan Indonesia juga masih dinilai status gizi masyarakatnya itu rendah, ya, menurut standar internasional, ya kan. Kalau tingkatnya sudah Indonesia, kita bicaranya sudah menggunakan standar dari internasional, sehingga kita bisa dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Sedangkan untuk internal kita menggunakan standar Indonesia. Nah, kemudian masih adanya perbedaan gizi antara daerah yang besar, ya. Jadi perbedaan status gizi ataupun perbedaan masalah gizi di antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu masih besar, masih jomplang, masih terjadi kesenjangan. Jadi keberhasilan masalah gizi di Indonesia itu masih belum merata, ya. Masih ada daerah tertentu yang status gizinya baik, ada juga di daerah-daerah tertentu yang status gizinya masih buruk. Kemudian, nah, di saat yang bersamaan prevalensi overweight dan juga obesitas menjadi semakin tinggi. Nah, ini kan menjadi ironi, ya, di saat di satu sisi masih banyak yang malnutrisi, masih banyak yang gizi kurang. Kemudian di sisi yang lain juga sudah ada yang mengalami malnutrisi lain, yaitu obesitas dan juga overweight. Dalam tinjauan ini juga disebutkan bahwa Indonesia mengalami 3 beban malnutrisi, ya. Malnutrisi itu apa? Malnutrisi adalah masalah gizi, ya. Gizi salah, malnutrisi, gizi salah. Apa saja? Yang pertama adalah gizi kurang, yang juga berdampingan dengan kelebihan gizi, ya, dan kekurangan ataupun defisiensi mikronutrien ataupun gizi mikro. Nah, ini yang sudah tadi kita bahas pada slide sebelumnya, ya. Jadi secara aktual memang inilah masalah gizi yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Kemudian Indonesia kini menghadapi krisis baru yang dipicu oleh pandemi coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19, ya. Jadi semakin memperparah kondisi yang tadinya sudah parah, dan juga ini juga bisa berdampak pada penurunan dari keberhasilan yang sudah kita capai sebelumnya. Yang seperti kita tahu bahwa secara resmi Indonesia saat ini sudah dinyatakan mengalami resesi, ya.
Nah, kemudian analisis situasi menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mencatat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, namun masih ada beberapa tantangan yang juga masih harus kita hadapi. Yang pertama adalah peningkatan produksi sebagian komoditas pangan khususnya beras belum bisa mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas ini sehingga akan menyebabkan adanya ketergantungan terhadap impor beras. Ya, jadi memang peningkatan konsumsi, peningkatan jumlah penduduk ini akan terus meningkat secara pesat dan tidak bisa diimbangi oleh kecepatan produksi komoditas pangan, ya, sehingga memang inilah yang menjadi salah satu sebabnya kita masih menggantungkan kebutuhan dan juga pemenuhan ketersediaan pangan kita terhadap impor. Kemudian yang kedua, 21 juta masyarakat Indonesia masih memiliki asupan kalori di bawah kebutuhan pangan minimum. Jadi masih belum bisa memenuhi AKG, ya, kebutuhan standarnya itu masih belum bisa terpenuhi. Masih ada sebanyak 21 juta masyarakat Indonesia. Nah, ini masih sangat tinggi sekali, ya. Nah, apa yang menyebabkan? Ternyata yang menyebabkan adalah kemiskinan dan tingginya harga pangan yang ada, sehingga akses masyarakat itu masih belum bisa mencapai pangan, ya. Jadi aksesnya masih sangat rendah terhadap pangan sehingga kebutuhan dasarnya, kebutuhan standar minimumnya sendiri masih belum bisa terpenuhi. Selanjutnya yang ketiga, pola konsumsi kurang ideal. Jadi masih ada dominasi asupan karbohidrat. Ya, protein, buah dan sayur masih belum mencukupi. Jadi asupan kita tuh masih tinggi sumber karbohidratnya, sedangkan protein, buah dan sayur yang sebagai sumber pengatur, ya, sumber pembangun, ya, untuk protein, buah dan sayur itu kan sumber pengatur, ya, yang mengatur masih belum bisa kita cukupi. Nah, kemudian di saat yang bersamaan adanya peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji di perkotaan maupun pedesaan. Nah, seperti kita tahu bahwa makanan olahan dan siap saji ini kan tinggi kalorinya, ya. Kalorinya tinggi, tapi zat gizi yang lainnya seperti protein, sayur dan buah, protein, mineral dan vitaminnya itu masih sangat rendah, ya, sehingga jadi tidak bisa dikatakan juga ternyata makanan seperti fast food, ya, seperti sosis, kemudian Pizza Hut, ini jadi nyebutin merek, ya, maksudnya makanan-makanan siap saji seperti yang kita tahu ada makanan roti-rotian gitu, ya, itu kalorinya tinggi, karbohidratnya tinggi, tapi zat gizi yang lainnya itu masih relatif sangat rendah, sehingga kalau konsumsi kita sudah dipenuhi dengan makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi energi, kita sudah kenyang, udah nggak mau makan lagi yang lain. Padahal kebutuhan kita untuk zat gizi yang lain seperti protein, vitamin dan mineral tadi masih belum tercukupi, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah prevalensi gizi kurang masih tinggi menurut standar internasional, ya, walaupun secara nasional tadi sudah mengalami penurunan, ya, sejak tahun 2013. Kemudian di saat yang bersamaan prevalensi overweight dan obesitas di kalangan usia 6 sampai 12 tahun remaja dan dewasa ini meningkat, ya. Seperti yang kita tahu bahwa ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena overweight dan obesitas ini menjadi resiko untuk penyakit degeneratif itu menjadi semakin tinggi, ya. Dibayangkan saja kalau dari usia 6 sampai 12 tahun ini sudah mengalami overweight, sudah mengalami obesitas, kalau tidak ditangani sejak sekarang dari awal, maka akan berdampak pada faktor kesehatannya di masa yang akan datang. Nah, itulah beberapa tadi hasil kajian yang dilakukan, ya, terkait masalah pangan dan gizi yang sedang dihadapi oleh Indonesia sampai saat ini tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat
identifikasi masalah pangan dan gizi ya. Jadi sebelum kita membuat suatu intervensi, kita harus tahu dulu bagaimana caranya mengidentifikasi masalah pangan dan gizi karena tidak mungkin ada intervensi tanpa adanya masalah. Ya, intervensi itu kan untuk mengatasi, menanggulangi adanya masalah. Nah, dalam konteks ini kita bicara tentang masalah pangan dan gizi. Nah, dalam rangka pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan pangan dan gizi, perlu diketahui dan dianalisis terlebih dahulu situasi yang ada, mencakup jenis masalahnya, kemudian besar dan luasnya masalah, serta sebab-sebab terjadinya masalah itu apa. Ya, jadi masalahnya apa, seberapa besar dia mempengaruhi masyarakat, kemudian seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat, ya, kemudian juga apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dari terjadinya masalah tersebut. Kemudian setelah kita tentukan masalahnya serta kita dapatkan masalah-masalah pangan yang terjadi, kita tentukan prioritas dari masalah itu sehingga bisa kita tentukan kebijakan pangan dan gizinya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah pangan dan gizi dengan cara melakukan analisa situasi. Ya, tujuannya adalah memahami masalah kesehatan secara jelas dan spesifik, kemudian mempermudah penentuan prioritas dan mempermudah penentuan alternatif pemecahan masalah. Nah, yang dilakukan dalam analisis situasi adalah menganalisis masalah kesehatan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan tersebut, ya. Nah, ini ada satu teori dari H.L. Bloom yang mengembangkan suatu kerangka konsep tentang hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Nah, menurut H.L. Bloom bahwa status kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Ada faktor genetika, lingkungan, perilaku, dan juga pelayanan kesehatan. Jadi, dalam melakukan analisa situasi, nah keempat faktor ini yang harus kita cari tahu, harus kita identifikasi bagaimana statusnya, kejadiannya, aktualisasinya seperti apa, ya, gimana genetikanya, bagaimana riwayat keturunannya, ya, kemudian bagaimana lingkungannya, aspek sanitasi, kebersihan, ya, kemudian tempat tinggalnya kayak gimana, masyarakatnya seperti apa, kemudian perilaku, faktor perilaku dari individu maupun masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, dan juga tingkat pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang tersedia di wilayah tempat tinggalnya itu seperti apa. Nah, ini yang harus kita cari tahu, identifikasi, ya, untuk kemudian bisa menentukan status kesehatan di suatu masyarakat. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam analisis situasi kesehatan ada beberapa aspek yang kita lakukan. Yang pertama adalah menganalisa derajat kesehatan, menganalisa aspek pendudukan, menganalisa pelayanan kesehatan yang tersedia, menganalisa perilaku kesehatan dari individu maupun masyarakat, kemudian menganalisa lingkungan di masyarakat tersebut. Nah, kita lihat satu persatu dalam analisa derajat kesehatan. Ini menjelaskan masalah kesehatan apa yang sedang dihadapi, ya. Analisis ini akan menghasilkan ukuran-ukuran derajat kesehatan secara kuantitatif, penyebaran masalah menurut kelompok umur, menurut tempat dan juga waktu. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan epidemiologis. Ukuran yang digunakan adalah angka kematian, mortalitas, atau juga angka kesehatan atau morbiditas. Ya, ini adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam analisa derajat kesehatan. Nah, kemudian analisis kependudukan. Ya, di saat sebelumnya tadi disampaikan bahwa dalam analisa derajat kesehatan masyarakat itu kita harus tahu permasalahan kesehatan apa yang terjadi dalam satu kelompok umur, ya kan? Nah, bagaimana kita harus tahu? Kita cari dengan ataupun melalui kegiatan analisis kependudukan. Ya, berapa jumlah penduduknya? Bagaimana tingkat pertumbuhan penduduknya?
Kemudian struktur umur yang ada di dalam masyarakat itu seperti apa? Berapa banyak anak-anaknya, berapa banyak lansianya, berapa banyak yang dewasa, berapa banyak yang sekolah, ya itu masuk pada struktur umur. Kemudian mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini adalah perpindahan penduduk dari satu kota ke kota yang lain, dari desa satu ke desa yang lain, atau juga status kependudukannya seperti apa, ya. Kemudian pekerjaannya apa? Apakah buruh, apakah guru, apakah petani, ataukah karyawan swasta atau apa, ya. Nah, ini didata semua. Ini merupakan analisa dari kependudukan, ya, didata semua data-data kependudukan dari masyarakat yang akan kita analisis situasi kesehatannya. Kemudian selanjutnya langkahnya adalah menganalisis pelayanan kesehatan. Nah, apa saja yang dilakukan? Kita lihat bahwa pelayanan ataupun upaya kesehatan itu meliputi upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Promotifnya apa? Promotif ini adalah promosi, ya, untuk langkah-langkah sosialisasi, pemberitahuan, upaya upaya meningkatkan pengetahuan kalau promotif. Kemudian preventif ini adalah upaya pencegahan, ya. Kuratif itu penyembuhan ataupun pengobatan, sedangkan rehabilitatif ini adalah perbaikan, ya, rehabilitasi. Nah, itu yang masuk pada upaya ataupun pelayanan jenis-jenis pelayanan kesehatan. Nah, pada analisis ini menghasilkan data atau informasi tentang input, proses, output, dan juga dampak dari pelayanan yang tersedia tadi. Nah, kita lihat input dari analisis pelayanan kesehatan, ya. Aspek ketenagaan kesehatan, biaya, sarana, dan juga prasarana kesehatan yang tersedia itu seperti apa? Berapa jumlah dokternya, berapa jumlah perawatnya, berapa jumlah bidannya, kemudian biaya yang digunakan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pengobatan itu berapa, ya. Sarana yang tersedia kayak gimana, ada nggak puskesmasnya, ada nggak polindesnya, ada nggak ambulannya misalnya, ya. Kemudian ada nggak alat suntiknya, berapa kali diganti, ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses pelayanan yang kita lihat adalah pengorganisasian, bagaimana struktur organisasinya, ya. Jadi dalam satu puskesmas itu minimal ada tenaga medis apa saja sih, ya. Kemudian bagaimana koordinasinya, kelancaran koordinasi antar tenaga medis yang ada di suatu pelayanan. Kemudian supervisi, bagaimana pemantauannya dari pusat, dari organisasi yang lebih tinggi lagi, ya. Kemudian untuk output pelayanan ini mencakup dari seberapa banyak sih pelayanan itu bisa diakses oleh masyarakat, ya. Itu yang dikatakan dengan cakupan pelayanan. Jadi berapa banyak masyarakat yang bisa datang ke pelayanan tersebut, berapa banyak masyarakat yang bisa mengakses pelayanan tersebut, ya. Dan juga berupa pemanfaatan pelayanan, berapa banyak sih masyarakat yang bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Nah, itu yang dilakukan dalam analisis pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya adalah analisa perilaku kesehatan. Pada analisis ini memberikan gambaran tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat sehubungan dengan kesehatan maupun upaya kesehatan, ya. Bisa menggunakan teori pengetahuan, sikap, praktek, atau juga health belief model ataupun teori lainnya. Ya, jadi perilaku masyarakat di suatu desa ataupun wilayah itu kita analisa bagaimana pengetahuannya, bagaimana sikapnya dalam mengatasi suatu masalah kesehatan, dan juga bagaimana perilakunya, actionnya gimana, ya. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Perilaku masyarakat tentang pelayanan kesehatan, kemudian tentang pola pencarian pelayanan kesehatan, tentang pelayanan penanganan penyakit, peran masyarakat, dan juga perilaku masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak. PSP itu pengetahuan, sikap, dan perilaku, ya. Itu contoh-contohnya. Jadi dalam analisa perilaku kesehatan ini beberapa contoh yang bisa dilakukan dalam mengumpulkan data tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kemudian selanjutnya adalah analisis lingkungan, ya. Bagaimana lingkungan fisiknya, bagaimana lingkungan biologisnya, bagaimana lingkungan sosialnya. Jadi ada 3 aspek lingkungan yang dilakukan dalam analisis lingkungan. Kita lihat yang pertama, lingkungan fisik.
Ini menggambarkan masalah air bersih ya, sanitasi tadi. Kemudian keadaan rumahnya, pekarangan, bagaimana ventilasinya, cukup atau tidak, lantainya apa, apakah masih tanah atau sudah ubin ya, kemudian pencahayaan maupun kebisingannya kayak gimana, apakah dia berada di sekitar pabrik ya, atau dia tinggal di tempat yang tertutup yang nggak ada cahayanya, atau justru terbuka sama sekali ya, nggak ada atap, nggak ada tutupnya misalnya. Kemudian eh, bagaimana limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini seperti hasil cucian piring, hasil cucian baju, kemudian pembuangan ya, saluran pembuangan. Kemudian limbah industrinya di lingkungan itu ada nggak? Misalnya dia tinggal di sekitaran pabrik gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan. Kemudian sampah-sampahnya dibuang kemana? Nah itu merupakan faktor-faktor ataupun hal-hal yang dilihat, yang dianalisis dalam analisis lingkungan fisik. Kemudian untuk analisis lingkungan biologi menggambarkan faktor penyakit ternak dan sebagainya. Ya, jadi kalau dia tinggal di dekat peternakan atau dia beternak sapi atau beternak ayam, nah ini harus didata, dicari tahu bagaimana kualitas ternaknya, ada tidak penyebaran penyakit yang memungkinkan terjadi di sekitaran tempat tinggalnya, yang merupakan kegiatan yang dilakukan dalam analisis lingkungan biologi. Nah, untuk analisis sosial budaya ini meliputi sistem ya yang berlaku di suatu masyarakat tersebut itu seperti apa, misalnya gotong royongnya ada apa enggak, jalan apa enggak ya, ada enggak arisan, kemudian biasanya nih PKK-nya jalan apa enggak ya, posyandu ya, seperti itu. Itu contohnya untuk analisis sosial budaya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menentukan prioritas masalah ya. Jadi setelah kita mengidentifikasi tadi, melakukan analisis situasi kesehatan masyarakat, setelah kita analisis ada masalah apa aja, ada masalah apa aja nih gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan prioritas masalah. Nah, prioritas masalah dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Penentuan prioritas masalah kesehatan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan metode tertentu untuk menentukan urutan masalah yang paling penting sampai yang kurang penting. Jadi tidak dilakukan sendiri, tapi dilakukan dengan beberapa orang ya. Jadi ini melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan tenaga medis, melibatkan perwakilan misalnya dari masyarakat itu sendiri, dan juga melibatkan mungkin juga tokoh yang memiliki pengetahuan ya yang tinggi di bidang kesehatan. Jadi ada narasumbernya juga yang mendampingi dalam penentuan prioritas masalah kesehatan. Nah, dalam menetapkan prioritas masalah ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu besarnya masalah yang terjadi, kemudian pertimbangan politik, persepsi masyarakat, dan bisa atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Ya, jadi ini menjadi aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan prioritas masalah. Jadi kalau masalahnya kecil, perlu nggak di diselesaikan ya, atau dijadikan prioritas masalah? Ya, belum tentu juga. Tapi kalau masalahnya besar tapi dia tidak bisa diselesaikan, nah apakah itu menjadi prioritas masalah? Kan itu juga menjadi pertimbangan ya. Nah, juga ada pertimbangan politik dan juga persepsi masyarakat. Jadi misalnya mau menyelesaikan masalah tetapi menjadi atau merupakan tabu di masyarakat tersebut, ya nggak bisa juga kita selesaikan, nggak bisa juga kita ganggu-ganggu gitu ya. Nah, jadi kita menentukan prioritas masalah itu juga didasarkan pada hal-hal tersebut. Jadi mempertimbangkan keempat faktor ini gitu ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah menetapkan kriteria, memberikan bobot masalah, dan juga menentukan scoring terhadap setiap masalah.
Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa penentuan prioritas masalah ini bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Jadi kalau kuantitatif itu berarti dia menggunakan teknik scoring ya, kuantitatif, ada jumlahnya, ada angkanya. Sedangkan yang kualitatif itu adalah non-scoring teknik ya, dengan menggunakan metode Delberg, Delphin dan lain sebagainya. Kita lihat pada scoring teknik, pemilihan prioritas dilakukan dengan memberikan skor atau nilai untuk berbagai parameter tertentu yang telah ditetapkan. Nah, parameter yang dimaksud adalah tadi ya, ada besarnya masalah, kemudian berat ringannya akibat yang ditimbulkan, kemudian kenaikan prevalensi masalah, keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, keuntungan sosial yang dapat diperoleh jika masalah tersebut terselesaikan, rasa prihatin masalah terhadap masyarakat, rasa prihatin masyarakat terhadap masalah, sumber daya yang tersedia yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah. Nah, jadi ini beberapa parameter ini kita berikan skor dari misalnya mau menggunakan skala 1 sampai 5 ya. Oh, besarnya masalah ini karena hampir sebagian besar penduduk terkena, hampir sebagian masyarakat terkena. Jadi diberikan skor 5 karena masalahnya besar ya. Kemudian misalnya berat ringannya akibat yang ditimbulkan. Nah, berat dan ringannya ini misalnya dia misalnya contohnya flu, pilek ya. Besar nggak dampak yang diakibatkan? Tidak besar. Walaupun sebagian besar kena, tapi dampaknya nggak besar. Jadi diberikan angka, misalnya skor untuk berat ringannya akibat ini diberikan skor 2. Karena ya nggak berat sih dampak yang ditimbulkan, ya kan. Kemudian kenaikan prevalensi masalah. Bagaimana kenaikan prevalensinya? Dalam sehari itu yang terkena berapa? Seperti kita mengidentifikasi COVID ya. Dalam sehari berapa kenaikannya? Yang kena COVID berapa? Oh, misalnya sehari yang kena 5. Kemudian besoknya lagi naik 10, besoknya lagi naik 1. Nah, itu dikatakan diberikan skor berapa? Ya, misalnya 3 atau 4. Kemudian keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seluruh masyarakat misalnya menginginkan masalah itu segera diselesaikan, berarti diberikan angka 5 ya. Kemudian keuntungan sosial. Nah, kalau masalah itu memberikan keuntungan sosial yang besar, ya maka berikan skor yang tinggi. Apabila keuntungannya sedikit, nggak ada untungnya juga kok itu diselesaikan, maksudnya nggak ada dampaknya juga kok dengan masyarakat, dan juga tidak ada dampaknya juga terhadap ekonomi misalnya, ya diberikan angka 1 ya. Nah, itu adalah teknik scoring yang dilakukan dalam menentukan prioritas masalah. Selanjutnya adalah teknik non-scoring ya. Memilih prioritas masalah dengan mempergunakan berbagai parameter dilakukan apabila data yang tersedia itu lengkap. Nah, apabila data yang tersedia tidak lengkap, maka cara penentuan prioritas masalah dilakukan dengan teknik Delphin dan juga Delberg. Ya, ini adalah 2 contoh metode yang digunakan dalam non-scoring teknik. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian intervensi konsumsi pangan dan gizi. Ya, jadi kita sudah tahu tadi bagaimana caranya mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan prioritas masalah. Sekarang kita masuk pada intervensi, itu apa? Ya. Nah, definisinya intervensi adalah serangkaian aktivitas spesifik yang berkaitan dengan penggunaan bahan untuk menanggulangi masalah. Ya. Jadi ini memang suatu penanggulangan masalah. Intervensi itu adalah pemecahan masalah. Ya. Nah, lebih spesifik pada konteks gizi, intervensi gizi adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas untuk memperbaiki masalah gizi. Jenis-jenis intervensi konsumsi pangan dan gizi itu ada 7. Yang pertama adalah pemberian makanan tambahan, pendidikan gizi, fortifikasi, pemberian makanan formula, subsidi harga, produksi pertanian, dan juga program terpadu. Nah, apa saja itu kita lihat satu persatu. Pada pemberian makanan tambahan diberikan berfungsi untuk menutupi kekurangan beberapa zat gizi pada golongan rawan. Ya, seperti tadi kita sudah tahu bahwa ada kelompok usia tertentu yang merupakan kelompok rawan gizi.
seperti anak prasekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Nah, pemberian makanan tambahan didasari atas pertimbangan bagi keluarga yang miskin diberikan cuma-cuma atau dengan harga yang sangat murah sehingga bisa terjangkau. Bagi golongan rawan disertai dengan pendidikan gizi untuk mengatasi masalah tabu atau pantangan yang menyebabkan beberapa zat gizi tidak dikonsumsi, yaitu prinsip dari pemberian PMT. Selanjutnya, pendidikan gizi atau edukasi. Intervensi ini ditujukan untuk meningkatkan penggunaan bahan makanan yang bergizi tinggi yang tersedia di lingkungan. Ya, jadi ini disampaikan bahan-bahan makanan yang bergizi itu apa aja, ya. Kemudian kalau tidak ada bahan yang satu, bisa menggunakan bahan penukar yang lain ya dalam satu. Jadi ini lebih pada intervensi pemberian edukasi ya, pengetahuan. Kemudian di samping itu juga bertujuan memperbaiki cara pengolahan makanan yang kurang baik yang ada di dalam masyarakat. Jadi ini pokoknya segala hal yang berkaitan dengan pendidikan gizi ya. Misalnya untuk mengukur status gizi, kemudian pemilihan makanan yang baik, pengolahan makanan yang sehat ya. Berapa jumlah yang dikonsumsi, kemudian makanan yang harus dihindari itu apa, yang harus dimakan itu apa. Nah, itu masuk pada pendidikan gizi. Nah, ini adalah beberapa contoh mengenai pendidikan gizi yang bisa diberikan kepada masyarakat ya. Banyak sekali ya, nggak cuma sekitar ini, tapi kalau di bidang gizi sendiri akan banyak sekali pendidikan-pendidikan gizi yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Kemudian fortifikasi. Ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kekurangan zat gizi tertentu dalam makanan sehari-hari. Jadi fortifikasi ini merupakan penambahan zat gizi yang dilakukan ke dalam bahan makanan yang banyak dikonsumsi. Misalnya garam beriodium, ya, itu merupakan salah satu contoh fortifikasi. Kemudian misalnya mau menambahkan FE ke dalam Indomie misalnya. Nah, itu juga bisa merupakan salah satu contoh fortifikasi. Ada juga fortifikasi dalam minyak goreng ya. Nah, biasanya zat gizi yang digunakan untuk fortifikasi itu merupakan vitamin dan mineral. Selanjutnya makanan formula. Ini bertujuan menciptakan makanan campuran untuk anak berumur 6-36 bulan yang dapat dibuat sendiri di rumah atau diproduksi oleh pabrik ya. Intervensi ini perlu diikuti dengan pendidikan gizi seperti pada pemberian makanan tambahan. Jadi makanan formula itu misalnya untuk bayi ya. Makanan-makanan formula yang sudah ditakar, yang sudah dibuat ukuran sajiannya sehingga tinggal dikonsumsi. Nah, bisa juga dibuat sendiri atau juga diproduksi oleh pabrikan. Ya, ini banyak contohnya ya. Kemudian subsidi harga. Intervensi ini dilakukan dengan memberi subsidi kepada konsumen bahan makanan tertentu. Diharapkan kelompok sasaran dapat mengkonsumsi zat gizi yang diperlukan. Subsidi dapat diberikan dalam berbagai bentuk melalui pengendalian harga, kupon makanan. Kemudian bahan makanan yang disubsidi biasanya makanan pokok, makanan formula, dan juga makanan yang difortifikasi. Jadi ini mungkin salah satu contohnya yang dilakukan itu kalau sekarang itu misalnya ada program PKH itu ya, program keluarga harapan ya. Jadi setiap rumah tangga yang miskin itu diberikan bantuan dana sekian jumlahnya untuk bisa menjadi tambahan dalam membeli makanan-makanan pokok ya, biasanya seperti itu. Jadi ini masih dilakukan oleh Indonesia, oleh pemerintah kita sampai sekarang. Kemudian yang keenam adalah produksi pertanian. Nah, dari segi intervensi gizi, intervensi ini bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan bagi kelompok rawan. Dampak perbaikan gizi dapat dicapai melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan penghasilan petani kecil, dan juga buruh tani atau melalui harga pangan yang dikonsumsi. Ya, jadi karena eratnya tadi ya hubungan antara pangan dan gizi, sehingga produksi pertanian pun merupakan salah satu intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan status gizi. Ya, jadi inilah yang dilakukan untuk menjamin pangan ataupun menjamin kecukupan pangan yang tersedia di baik itu di rumah tangga maupun di masyarakat. Nah, program yang selalu
dilakukan oleh ataupun yang dipromosikan, yang disosialisasikan oleh Badan Ketahanan Pangan adalah melalui upaya untuk melakukan menggiatkan tanaman pekarangan ya. Jadi diharapkan setiap rumah tangga yang punya lahan itu ditanami tanaman pekarangan, ditanami tanaman pangan ya, entah itu sayur, entah itu buah-buahan, sehingga apabila terjadi masalah tadi, ada bencana ya, terjadi krisis pangan, terjadi resesi, terjadi masalah ekonomi, kita nggak bisa beli pangan nih, pangan mahal. Sementara kita butuh makan, ya kan? Nah, dengan adanya tanaman pekarangan ini, tanaman pangan di pekarangan ini, kita jadi nggak usah beli. Kita bisa makan singkong dari kebun kita sendiri. Kita masih bisa makan pisang dari kebun kita sendiri. Kita masih bisa makan jambu dari kebun kita sendiri. Kita masih bisa makan kangkung, misalnya bayam, ataupun masih bisa masak dengan menggunakan cabai, bawang, dan bumbu-bumbu lain yang kita tanam sendiri di pekarangan rumah kita sendiri ya. Jadi itu merupakan salah satu contoh upaya intervensi yang juga masih dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini. Kemudian yang terakhir adalah program terpadu. Nah, program ini erat kaitannya dengan kesehatan ya, karena mempengaruhi sinergis dari penyakit infeksi dan juga kurang gizi. Di samping itu, status gizi juga berkaitan dengan variabel-variabel kependudukan. Akhir-akhir ini telah disadari bahwa perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, dan masalah demografi memerlukan upaya yang terpadu. Artinya, upaya terpadu ini upaya yang memerlukan sinergitas dari berbagai sektor, ya. Nggak cuman pangan aja, nggak cuman gizi aja, nggak cuman dari ahli gizi aja, tapi juga dari petani, tapi juga dari tadi ada masalah kependudukan, ya. Jadi semua aspek, semua masalah gitu ya, itu bisa dipecahkan dengan adanya program yang terpadu, yang saling berkesinambungan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Karena masalah gizi sendiri ternyata berkaitan dengan masalah pangan. Jadi nggak bisa kalau kita lihat dari bagan UNICEF tadi yang tahun 90 tadi, bahwa ada penyebab langsung dan nggak langsung ya. Jadi misalnya satu anak terkena TBC, tapi dia nggak diobatin TBC-nya, kita kasih makan aja terus, kita jejelin makan terus, karena kita hanya lihat dari satu faktor, dari satu sisi, dari sisi gizi aja. Oh, ini gizinya kurang, kita kasih makan terus, tapi infeksinya nggak kita sembuhkan. Kira-kira status gizinya akan cepat pulih atau enggak? Ya, tentu tidak, karena masalah utamanya tadi dia masih punya penyakit infeksi. Nah, berarti program terpadu yang harus kita lakukan adalah berkonsultasi dengan dokter, ya kan? Kita sembuhkan dulu nih penyakit infeksinya. Nah, setelah penyakit infeksinya sembuh, baru kita kita dampingi dengan pemberian konsumsi gizi yang cukup. Ya, jadi seperti itu contohnya untuk program terpadu. Nah, ini masih banyak lagi program-program yang lain. Apalagi berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat, itu lebih luas lagi cakupannya ya. Seperti tadi yang kita sudah lihat, bahwa untuk satu masalah kesehatan aja banyak faktor, kan ada faktor genetiknya, ada faktor lingkungannya, ada faktor perilakunya, ada faktor pelayanan kesehatannya ya. Jadi begitu luas sekali, sehingga kalau kita mengerjakan sendiri, kita hanya fokus pada satu sisi saja, maka nggak akan cepat selesai masalahnya gitu ya. Contohnya nah, ini di samping intervensi di atas bersifat jangka panjang, masih ada intervensi jangka pendek seperti pembelian kapsul vitamin A untuk penanggulangan masalah KVA, yaitu konsumsi kurangnya vitamin A ya. Itu contoh saja. Nah, selanjutnya kita lihat perencanaan intervensi konsumsi pangan dan gizi. Jadi setelah kita tahu tadi bagaimana mengidentifikasi, kemudian menentukan prioritas, dan juga menentukan intervensinya mau apa. Ya, apakah dengan PMT, apakah dengan edukasi, atau lain sebagainya. Sekarang kita lihat bagaimana cara merencanakan, merealisasikan dari intervensi gizi tadi ya. Nah, di sini ada tahapannya: diagnosa masalah konsumsi pangan dan gizi, kemudian sasaran spesifiknya siapa,
Mau dikasih ke siapa intervensinya? Mau dikasih ke balita, mau dikasih ke orang tua, mau dikasih ke tetangganya, mau dikasih ke siapa? Yaitu sasaran spesifik. Mau dikasih ke ibu hamil, mau dikasih ke ibu menyusui atau siapa, ya. Itu yang dimaksud dengan sasaran spesifik. Kemudian tujuannya apa? Tujuan pemberian intervensi itu tadi apa? Ya, apakah untuk menaikkan status gizi ataukah menaikkan tingkat HB misalnya pada ibu hamil, pada yang anemia, ya. Kemudian program implementasinya apa? Ya, programnya mau dilakukan kegiatannya apa. Kemudian juga tahapan terakhir dalam perencanaan intervensi konsumsi pangan dan gizi adalah melakukan evaluasi, ya. Kita lihat sejauh apa program itu berhasil, seberapa jauh intervensi itu bisa dimanfaatkan oleh sasaran yang sudah kita tentukan tadi. Ya, ada penjelasannya. Diagnosa masalah konsumsi pangan dan gizi antara lain menyangkut ketersediaan pangan, kerawanan konsumsi, ya, seperti yang sudah kita diskusikan tadi. Kemudian ada atau tidaknya kepercayaan yang dianut, ya. Ada tidaknya masalah kekurangan dan juga kelebihan zat gizi. Diagnosa masalah ini meliputi apa saja? Yang pertama itu siapa yang mengalami, ya. Ini analisa penduduk, faktor ekologi dan juga sumber daya. Kemudian apa tipe dari masalahnya? Kalau di sini kan konteksnya adalah pada kurang gizi, ya. Ini bisa dicari masalah yang lain, ya, nggak harus masalah kurang gizi. Kemudian tipenya apa, ya. Kemudian seberapa luas masalah tersebut? Berapa banyak yang menderita? Kemudian golongan penduduk yang menderita tuh siapa aja? Kemudian di mana lokasi golongan sasarannya? Ya, selanjutnya apa faktor penyebab yang menyebabkan masalah tersebut? Nah, ini yang dilakukan ataupun data-data yang diperlukan untuk mendiagnosa, ya, masalah pangan dan kemudian sasaran spesifik siapa saja, ya, yang harus diperbaiki masalahnya. Kemudian tujuan perbaikan gizi nasional yang mana tujuan spesifik yang mengarah langsung pada intervensi gizi tersebut, ya. Tujuan-tujuannya dapat terukur secara kuantitatif. Jadi harus bisa diukur, ya. Nggak boleh kalau kita memberikan intervensi tapi kita nggak bisa mengukurnya, ya. Jadi harus dilihat berapa penurunan penderitanya, ya. Kemudian berapa lama dampak pangan dan gizi itu akan timbul. Nah, itu adalah beberapa pertimbangan untuk menentukan sasaran spesifik. Tujuan intervensi dan seleksi pangan dan gizi mengatasi atau memperbaiki masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat dengan perencanaan dan implementasi intervensi gizi yang tepat, ya. Faktor perilaku, risiko, lingkungan, dan juga status kesehatan. Menurut James A. Austin dan juga M.F. Zaitin, tahun 91, efektivitas intervensi gizi akan tinggi apabila direncanakan dan dirancang dengan kerangka konsep yang luas. Jadi segala sesuatu itu perlu perencanaan, ya, perlu dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang sehingga bisa efektif, sehingga bisa berjalan, bisa bermanfaat, ya. Kita nggak akan percuma sekali melakukan sesuatu yang kemudian tidak ada manfaatnya, nggak akan ada gunanya, gitu, ya. Makanya perlu perencanaan dan juga pertimbangan berbagai macam faktor. Kemudian selanjutnya adalah seleksi model intervensi, ya. Mau menggunakan intervensi yang mana, ya. Nah, dasar-dasarnya dasar-dasar penentuannya yang pertama adalah tipe intervensi yang manakah yang paling efektif dapat memecahkan masalah. Kemudian bagaimana rencana intervensinya disusun untuk kondisi suatu daerah. Misalnya memisahkan antara unit administrasi, sosial, kebijakan lokal, ekonomi, dan juga target. Berapa biaya intervensi yang dilakukan, ya. Kemudian bagaimana intervensi dapat saling menunjang dengan intervensi yang lain. Ini berkaitan, ya. Dapatkah intervensi pangan dan gizi yang spesifik menjadi bagian dari kegiatan pembangunan? Ini juga perlu berkoordinasi, ya. Kemudian dapatkah kebijakan program pembangunan berorientasi terhadap perbaikan konsumsi pangan golongan sasaran yang sangat membutuhkan? Yaitu beberapa pertimbangan dalam menentukan model intervensi yang akan kita pilih. Nah, ya, kemudian setelah kita tahu rencananya, kita lakukan
penyusunan program implementasi. Implementasi itu adalah pelaksanaan ya. Jadi siapa saja lembaga organisasi yang akan bertanggung jawab terhadap intervensi ya. Bagaimana hubungan antar dan juga interorganisasi atau lembaga, mau melibatkan siapa aja nih, dinas pendidikan, kesehatan, peternakan, pertanian ya, bagaimana hubungannya. Inter itu di dalam ya, sesama pegawai, sesama struktur organisasi di satu lembaga yang sama, sedangkan untuk antar itu adalah antar satu lembaga dengan lembaga yang lain. Nah, gimana hubungannya? Kemudian dalam bentuk dan mekanisme apa alokasi pembiayaannya ya, siapa yang akan membiayai, siapa yang akan mendanai. Kemudian kapan waktu yang terbaik untuk melaksanakan intervensi ya, itu pertimbangan yang dilakukan dalam merumuskan program implementasi atau juga pelaksanaan. Selanjutnya terakhir adalah tahap evaluasi ya. Kita harus mencari tahu apa keuntungan dari evaluasi, untuk siapa evaluasi itu, kemudian apa kebutuhan spesifik dari konsumen ya, sejauh mana intervensi dapat berhasil, apa pengaruhnya secara fisik dan tingkah laku golongan sasaran, dan juga apabila dia mengalami kegagalan, apa yang menyebabkan kegagalannya ya. Jadi ini diidentifikasi setelah program intervensi itu dilaksanakan. Jadi kita lakukan evaluasi sejauh mana dia berhasil, bagaimana dampaknya kepada sasaran. Apabila gagal, dicari tahu apa yang menyebabkan kegagalan tersebut terjadi. Nah, di sini sudah saya masukkan contoh kebijakan intervensi pangan dan gizi ya, bisa dilihat bisa diunggah tulisannya. Jadi ada arah dan kebijakan program kesehatan masyarakat Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Jadi pemerintah sudah merancang nih program kesehatan apa yang harus kita lakukan ya. Kemudian kebijakan dan strategi penanggulangan stunting. Ini stunting ini menjadi isu yang masih sangat tren ya di Indonesia saat ini. Kemudian pernyataan bersama tentang ketahanan pangan dan gizi. Ini juga terkait dengan masalah COVID-19 yang masih kita hadapi ya hingga saat ini. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Dijaga terus semangat belajarnya, jangan sampai kendor. Kalau ada masalah segera hubungi dosen PA-nya ya, sehingga proses belajar mengajar kita semua ini bisa berjalan dengan optimal. Baik, saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf dengan segala keterbatasan apabila ada yang tidak berkenan. Kemudian semoga waktu yang sudah kita luangkan untuk belajar menjadi catatan amalan kita di akhirat nanti ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.